Saudara sekalian, hari ini saya diminta berbicara mengenai topik makna kekayaan ya. Menjadi kaya menjadi kaya. Maunya apa ini? Kaya itu ada dua. Kaya dalam arti harta, dana, ya bukan dana ya. Dana, dahanya itu artinya harta benda. Kalau dana dipanjang, A panjang, itu artinya memberikan persembahan ataupun sedekah. Ya. Atau yang kedua, kaya itu adalah kaya apa? Kaya manusia, kaya monyet. Kaya jadi sepertinya, tapi sebenarnya tidak. Ya saudara sekalian, bahwa seringkali dalam kehidupan kita itu dipandang orang oleh karena kaya apa tidak, memiliki harta apa tidak. Selalu pandangannya dilihat dari orang lain memandang kita. Ya, kalau bajunya itu aja, ya, dianggap tidak kaya atau pelit ya, tidak mau ganti ya. Seperti Banti ini tidak pernah ganti gitu ya, tidak ketahuan ganti apa tidak hari ini begitu. Selalu dilihat orang lain itu kita itu memiliki apa milik kita. Dan dilihatnya dari orang lain, bukan oleh kita sendiri. Nomor satu yang dicari lihat itu adalah apa yang dia pakai hari ini. Karena kemana-mana pasti kita bajunya ganti-ganti. Nah kita kelihatan bajunya ini bikinan mana. Kalau di Jakarta bikinan Tanah Abang. Kalau Surabaya bikinannya jual dari Pasar Atom atau Tunjungan Plaza atau bermerek. Saya pernah dulu waktu masih bekerja di Rothmans of Pall Mall, yaitu perusahaan asing yang memproduksikan rokok Dunhill. Ya, waktu itu. Kemudian pada waktu di kantor, dompet saya taruh di meja begini. Setelah saya lihat gitu, waduh, mereknya Dunhill ini, mahal ini pasti itu. Ya pasti dong mahal, masa sebagai direktur nggak bisa beli. Dia pegang begini, duh palsu ini ya. Duh, kok palsu? Ya ini, nah masa direktur kok pakai yang palsu? Yang penting itu dompetnya atau isinya. Nah, kalau isinya berarti Anda tidak pernah mau pakai barang-barang bermerek ya. Nyatanya juga tidak ya. Karena dengan merek begini aja orang lihat itu, warnanya kan ada keemasannya. Ya ini saya belinya pinggir jalan di Blok M ini. Harganya cuma 15.000. Kalau aslinya sudah berapa ratus ribu ini. Jadi orang itu selalu lihat daripada apa yang kita miliki, yang bisa dilihat oleh mata. Nah, itu adalah kekayaan. Juga demikian maka orang itu seringkali suka ganti-ganti mobil. Kenapa gak ganti-ganti rumah? Kenapa? Repot pindahnya yang pertama. Kedua adalah kalau Anda punya rumah, siapa suka datang ke rumah Anda? Tidak semua teman-teman di sini suka datang ke rumah Anda. Tapi kalau Anda punya mobil, punya motor baru, masuk wihara ini, semua bilang, wah, mobilnya baru. Ya saya mengalami. Karena kehidupan saya selama lebih dari hampir 50 tahun itu hidup seperti Anda. Ya sebagai umat awam yang juga mencari kekayaan. Karena apa? Ya dipandang orang. Seringkali orang kita itu terpandang apa tidaknya tergantung daripada kekayaan yang kita miliki. Kalau pakai kaos mereknya apa? Ada KW apa tidak KW? Asli apa tidak asli? Ya. Ada anak muda di Jakarta waktu itu, waktu saya katakan, dia pegang sabuk saya, ternyata palsu juga. Ya semuanya juga palsu, cinta juga palsu kok sekarang.
Loh kok betul, berarti ngalami itu yang bilang betul itu. Wah, korban cinta itu. Sakitnya badan tidak seberapa dibandingkan sakitnya cinta. Nah, sampai kemana-mana. Ya, kalau ada punya kendaraan, motor ataupun mobil, semua orang bisa lihat. Apalagi datang ke wihara. Seperti sekarang ini, berapa banyak yang hadir. Bisa melihat, waduh, mobilnya baru, motornya baru. Berarti apa? Ada peningkatan kesejahteraan. Tapi nanti sebulan lagi, sudah ada yang mengagumi enggak? Tidak ada lagi. Hanya sekejap, seketika, waktu-waktu tertentu saja. Karena itu mengapa jual beli mobil kendaraan itu laku keras. Kalau perlu lebaran sewa mobil buat pulang kampung. Untuk apa? Pamer, kunci sukses. Kalau Imlek enggak ya? Kalau lebaran itu, wah laku sekali motor. Habis lebaran mulai dikembalikan. Cicilannya dikembalikan, ya. Akhirnya matanya sendiri yang mencicil-cicil itu. Mencicil bahasa Jawa itu melotot-melotot gitu. Karena mesti membayar kembali. Itu yang dicari. Harga diri kita tergantung daripada materi yang kita miliki. Ini adalah pandangan umum bagi orang-orang yang masih melihat ke kanan. Kemarin ada yang sudah melihat filmnya. Itu ada dua jalan kan. Jalan ke kanan itu adalah jalan mencari materi, jalan mencari pangkat, jalan mencari kekuasaan, jalan mencari ketenaran. Itu jalan kanan. Batasannya juga tidak ada. Nah, jalan kiri kemarin Anda lihat, yang satu adalah jalan spiritual, yaitu mencari jalan kebaikan, keindahan, dan juga kesucian. Itu jalan ke kiri. Kalau yang jalan ke kanan, ukurannya adalah seberapa banyak, seberapa jauh kita memiliki. Karena itu mantra juga Om Mani Come Home, Om Mani Come Home, Om Mani Come Home, Om. Ayo duitnya datang, duitnya tangannya begini kan, gitu. Kalau Money Come Home, Om Mani Come Home, Om Mani Come Home gitu. Kalau yang ke kiri jalannya adalah bukan Om Mani Come Home, ini adalah jalan giving, memberi. Yang kaya yang mana? Yang kanan atau yang kiri? Apa iya? Kalau ketahuan yang kiri itu lebih bagus, nanti pada akhir acara ini dihitung berapa dana yang terkumpul. Akan ketahuan bohong apa enggak. Di tempat ibadah manapun juga, dana mingguan kolektor selalu kalau yang bunyi kerincing-kerincing itu krompiong supaya orang tahu itu. Jadi jangan kiri itu adalah jalan memberi. Ya, jalan dana, DHANA. Ya, kalau kepada yang lebih tinggi namanya persembahan. Kalau yang rata pada teman namanya pemberian, giving. Kalau terhadap orang yang lebih rendah namanya sedekah, amal. Tangannya itu di atas. Kalau yang ke kanan tadi manikam gitu, ya, tangannya ke kanan terus. Ya, karena apa? Menerima. Coba yang satu menerima, yang satu diminta memberi. Yang iri siapa? Kalau yang kanan itu dikasih duit, nih kamu tangannya begini. Yang kiri siap memberi tapi tidak diberi. Loh, saya kok enggak, Pak? Ini sifatnya manusia. Jadi ada dua langkah kemarin saya katakan. Jalan kanan adalah jalan keduniawian,
Yang ke kiri adalah jalan spiritualitas, jalan dhamma. Yang kanan adalah jalan mencari, mendapatkan, menggali terus menerus, nggak pernah ada habisnya, nggak ada batasnya. Karena apa? Selalu dibandingkan dengan orang lain. Jawabannya selalu kurang, kurang, kurang. Kenapa jawabannya kurang? Karena kurang ajar. Karena ketidakpuasan, serba tidak puas. Tapi kalau jalannya serba kiri, jalan kesederhanaan. Kedua adalah jalan kepuasan. Berapapun juga yang saya miliki, saya bersyukur, saya puas. Yang satu adalah jalan meminta, yang jalan ke kiri adalah jalan memberi. Jadi kalau hari ini saya tidak memberi, saya merasa kurang hidup saya di dalam berdana. Ini dua jalan berbeda. Yang satu jalan fisik, yang satu adalah jalan spiritual. Dua-duanya mempunyai arti kaya. Satu adalah kaya materi, mobilnya bagus, rumahnya bagus, istrinya cantik, suaminya ganteng. Kehidupan saya juga demikian. Selama lebih dari 50 tahun, yang saya cari adalah kekayaan. Karena untuk orang bisa menghargai saya, ya saya tidak boleh bergantung sama orang lain. Berarti apa? Saya harus mencari kekayaan untuk mencukupi diri saya sendiri dan keluarga saya. Karena kalau saya bergantung sama orang lain, saya tidak ada harganya. Berarti apa? Ya saya harus mencari, harus mencukupi. Cuma 3 pertanyaannya, sampai di mana batasnya? Oleh karena itulah maka orang itu harus belajar bahu saja. Kalau Anda membaca Manggala Sutta ya, bahu saja cak si panca. Nomor 1 bahu saja. Belajar dengan baik, cari ilmu. Entah itu ilmu komputer. Kalau buruk perilakunya ya ilmu mencuri, ilmu korupsi. Karena untuk korupsi itu bukan orang yang menderita sekarang ini. Orang kaya pun, orang berpangkat pun, kalau moralnya miskin, maka dia juga korupsi. Ujung-ujungnya korupsi masuk bui. Yang menderita bukan aja dirinya sendiri, tetapi juga anaknya, keluarganya, pamornya, dan sebagainya. Oleh karena itulah maka bahu saja itu dipentingkan di dalam agama Buddha. Disuruh belajar dengan baik. Bahu saja. Tentu kalau kita sudah bahu saja itu punya maka kita akan memiliki kekayaan ilmu. Ilmu itu juga kekayaan. Karena bisa diterapkan, sipa diterapkan, maka kalau ilmu itu diterapkan menghasilkan kekayaan. Bisa juga kekayaan intelektual, yaitu dalam bentuk nyanyi, lagu, penemuan-penemuan. Itu asalnya dari bahu saja. Kemudian kalau sudah mendapatkan itu semua, untuk siapa? Maka Sang Buddha mengajarkan bahwa di dalam kehidupan kita harus balance antara kanan sama yang kiri. Itu yang saya lakukan pada waktu saya masih sekolah dulu, masih kuliah. Ya 2 itu. Mencari ilmu setinggi-tingginya, secepat-cepatnya untuk jadi sarjana. Di samping itu saya juga mulai menabung. Yang satu ilmu pengetahuan untuk cari cuan, sama cari pangkat nanti untuk jabatan. Kemudian yang kiri juga saya aktif di dalam pengembangan dharma.
Di samping belajar Dharma dari para senior-senior, karena waktu itu nggak punya komputer, belum ada, belajar dari sana. Sambil belajar, sambil memberi. Tangan kanan belajar memberi, tangan kiri memberi. Sejak saya kenal dengan agama Buddha, tahun 63 itu, setelah lulus jadi sarjana, saya dipanggil oleh Sukong. Kamu kan belum kerja ya? Belum, Bante, masih cari. Mau nggak ke Jambi? Waduh, belum pernah dengar Jambi. Kenapa Pak Sukong? Ini ada kepala sekolah butuh kepala sekolah itu. Kamu tepat untuk ke situ. Ketemu namanya saya Ibu Emi dulu. Wah, nggak tahu ada keturunannya enggak di sini. Ya, Ibu Emi. Sana, pegang itu sekolah itu. Saya kira kemarin saya lewat ada juga ya namanya sekolah apa? Trirata atau apa gitu. Sariputra ya. Kemarin lewat saya. Oh, ini yang ditawarkan oleh Ibu Emi itu. Saya katakan, maaf Bante, terlalu jauh. Jambi zaman dulu, Jambi kan susah itu. Pesawat, saya tidak mau. Ya, saya cari yang di Jawa saja. Biasalah orang Jawa. Mangan gak mangan asal kumpul. Makan gak makan asal berkumpul bersama-sama. Sama-sama menikmati. Maka saya tidak mau pergi ke Jambi itu. Maka Jambi itu pertama kali saya kenal ada di situ. Belakangan saya diajak oleh beliau pergi ke Palembang juga. Sampai ke Lahat gitu. Ya. Kebetulan pulang dari sana saya dapat panggilan masuk perusahaan Unilever. Nah, itu rezekinya. Ya, ada rezekinya. Bahwa yang sebelah kiri ini jangan dianggap remeh. Dengan cara mencari bahu saja pengetahuan, kemudian sipa, ya dapat menerapkan dharma itu. Ceramah ke segi kiri, ke kanan, kemana saja. Nggak dapat pekerjaan, nggak apa-apa. Tapi kita bisa memberikan dharma kemanapun kita berada. Saya dulu waktu muda nggak seperti begini, bisa ngomong. Dulu itu saya gagap. Kalau ngomong cet gitu loh. Sampai macet begitu. Sekarang doyan ngomong kayak begini. Nah, jadi sebelah kiri ini juga penting. Bahu saja mempelajari dharma. Yang kemarin saya utarakan sebagai makanan, tapi sekaligus sebagai obat. Karena manusia hidup, di samping kita hidup, kita juga sakit. Nah, apalagi sakit hati. Wah, itu tidak ada yang bisa mengobati kecuali dirinya sendiri. Dan saya ngalami beberapa kali. Ya. Mungkin itu dampaknya karena nggak menikah gitu ya. Nah, jadi kita punya itu, bahu saja mempelajari dharma. Dalam mempelajari dharma, nggak usah tinggi-tinggi. Boleh tinggi-tinggi, tapi Sang Buddha mengatakan lebih baik mempelajari dharma itu satu kalimat dimengerti dengan baik, dipahami dengan baik, diterapkan dengan baik untuk kesejahteraan orang banyak. Daripada belajar satu buku, hafal, tapi nggak dipraktekkan. Tiap kali mau mempraktekkan, lihat buku dulu. Ayat berapa, syarat berapa. Ini cara yang paling mudah menurut Sang Buddha. Sehingga apa? Kita juga memupuk kekayaan dalam bentuk bahu saja pengetahuan untuk mencari nafkah. Sama yang satu adalah untuk menjaga diri sendiri terhadap kegoncangan hidup. Hidup ini penuh dengan ketidakkekalan, ini akan terjadi terus-menerus. Termasuk kalau kita kehilangan sesuatu yang kita cintai. Kan kekanan kan mencari jodoh, mencari anak, mencari barang. Ini kan tidak kekal. Begitu ini lepas dari diri saya,
anicca, maka kita itu goncang. Termasuk kalau barangnya pecah, barangnya rusak, barangnya hilang, terjadi kematian, goncangnya bertambah, kita melekat terhadap benda itu, bertambah goncangannya hebat. Nah, ini hanya bisa diobati dengan dharma. Gunanya itu di situ. Kalau enggak, waduh, setengah mati. Ada seorang kapia saya baru-baru ini Jakarta itu, mendadak anak perempuannya satu-satunya meninggal dunia secara tidak wajar. Sampai sekarang masih goncang juga, meskipun dia aktif di wihara. Tapi kalau sudah kehilangan apapun yang kita cintai, apalagi itu anak perempuan satu-satunya, maka goncangannya juga harus ada yang menemani dan menjaga agar jangan sampai terjatuh, kehilangan pegangan. Ini gunanya bahu saja itu, memahami. Kita diajarkan oleh Sang Buddha mengenai sabbe sangkara anicca, semua itu berubah. Tiap hari kalau kita sadar secara mindfulness terhadap perubahan-perubahan, kita akan lihat ini perubahan. Tinggal lihat kepada perasaan, emosi kita. Goncang enggak saya, marah enggak saya, kesal enggak saya, sabar enggak saya. Lihat ke dalam. Kalau Anda bisa mengatasi itu, itulah kekayaan yang terbesar yang Anda miliki. Yaitu apa? Kesabaran, ketegaran, dan maju mengatasi hal-hal yang tidak enak tadi itu. Ini gunanya, karena setiap hari kita akan mengalami itu semua. Entah itu difitnah, entah itu dikurangi jabatan, entah itu dirampok, entah itu di macam-macam. Kalau kita mindfulness, ya kita sadar iling tiap hari itu, hari ini apa dan sebagainya, maka kita itu akan bisa mengatasi diri sendiri. Nah, kekayaan inilah yang seringkali kita harus tahu. Bahu saja sipa. Sipa itu adalah menerapkan ilmu yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki, mau material maupun spiritual. Kalau itu diterapkan, maka kita ada keseimbangan hidup. Pada waktu kerja juga demikian. Bagaimana saya bekerja? Ya kalau selama saya bekerja tidak pernah menuntut berapa gajinya. Biasanya kalau lagi pertama kali kerja kan, berapa gajinya? Mau kerja aja belum dapat sudah minta gaji. Saya tidak pernah menuntut, mau dikasih berapa, oke, saya syukuri. Yang penting saya dapat pekerjaan. Saya akan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sesuai apa yang diingini oleh atasan saya, oleh perusahaan saya. Saya berusaha memuaskan hati atasan saya di dalam pekerjaan ini. Kalau beliau senang, puas, rezeki nanti akan datang. Tapi kalau dia nggak puas, nggak senang, rezekinya akan menyingkir. Nah, ini konsep-konsep spiritualitas ini penting untuk diketahui dalam bahu saja itu. Nah, sipa ini menerapkan pengetahuan, keterampilan kiri dan kanan ini. Karena yang kita cari tadi itu adalah pertama adalah cuan. Dengan cuan kita cari pangkat, dengan pangkat kita berusaha mencari cuan. Dua ini adalah satu kesatuan. Ya. Kemudian yang ketiga baru kita mencari kepopuleran. Sebagai penyanyi, ya keponakan saya itu jadi penyanyi terkenal. Mungkin Anda kenal Isyana Saraswati. Itu cucunya kakak saya, Isyana Saraswati. Sekarang lagi naik haji, ya ke tanah suci Mekah itu. Wah, dengan kepopuleran. Tetapi dia harus mempunyai bahu saja. Dia harus mempunyai pengetahuan mengenai bernyanyi. Sekolahnya di luar negeri, di Singapura, pergi ke Jepang. Dia berdua dengan kakaknya, satu kakaknya ada di New Zealand itu.
saya kunjungi juga. Tetap bau saja itu penting, harus punya keahlian. Itu adalah kekayaan. Jangan salah pandang yang sebut kaya itu cuma duit, cuma harta. Tetapi keterampilan itu juga penting sekali. Punya keterampilan. Dampaknya ya dia terkenal. Nyanyi, mau nyanyi seriosa dia bisa, mau nyanyi sopran bisa, dangdut pun bisa. Tidak semua orang bisa mempunyai kemampuan menyanyikan semua lagu-lagu begitu. Jadi hal ini penting sekali. Harta, kemudian kepada posisi, pangkat. Baru yang ketiga juga kita harus mempunyai kekayaan yang ketiga, yaitu ketenaran. Kalau saya tidak punya ketenaran, pengetahuan, keterampilan, nggak akan diundang kemari kan. Cari yang lain aja lah gitu. Hai, bau saja dengan sipa. Sipa ini harus bisa diterapkan. Karena orang akan lihat kita itu tahu sama tidak tahu itu dari cara menerapkannya. Dengan kita menerapkannya, maka orang menghargai pengetahuan dan keterampilan kita. Barulah itu menghasilkan sesuatu. Demikian juga dengan dharma yang kita miliki. Meskipun secara teori bahu saja. Nah, diterapkannya dalam bentuk apa? Sipa ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah winayoja susikito. Yaitu apa? Winayoja susikito, mentaati winaya. Winaya mana yang nomor satu yang harus diterapkan oleh semua orang? Yaitu Pancasila, paling tidak. Karena Pancasila itu adalah winaya oleh semua agama. Tidak ada agama menyuruh, silahkan mencuri. Itu pasti ajarannya nggak benar itu. Winaya ini, kalau Anda menjalankan winaya jak susikito, karena apa? Saya menjalankan winaya bukan karena kita takut Tuhan, bukan kita takut neraka, tetapi saya memahami konsekuensi tidak menjalankan winaya, saya tidak akan dipercaya orang. Saya akan dijauhi orang. Saya akan disingkirkan orang. Yang menyingkirkan kita, paling tidak orang-orang yang tidak menjalankan winaya, pasti gak senang terhadap orang yang menjalankan winaya. Jadi winaya itu, Pancasila itu jangan dianggap sebagai beban. Waduh, saya tidak boleh mencuri. Apalagi dulu nyanyinya, tidak mencuri, tidak boleh. Tidak ada, saya tidak mencuri. Oleh karena itulah, sejak Theravada ini kita bangkitkan kembali, kita rubah. Kita rapikan terjemahannya. Bukannya tidak mencuri, tidak membunuh. Tetapi saya berlatih diri menghindari pembunuhan, pencurian, perzinahan. Jadi apa? Saya berlatih diri. Nah, latihan itu kapan selesainya? Ya nanti kalau saya dikremasi. Itu pun dilanjutkan kehidupan yang akan datang. Karena kalau sudah di dalam dikremasi nggak mungkin aduh panas gitu. Karena ada agama mengatakan jangan dibakar, itu nanti teriak-teriak itu rohnya itu. Nah, itu pandangan yang tidak tepat. Karena itulah maka winaya ini sangat penting sekali untuk apa? Jangan jadi beban. Kalau Anda memang melakukan perbuatan yang melanggar sila, yang penting disadari. Saya hari ini berbuat, saya menyesalkan dan saya tahu akibatnya apa, konsekuensinya apa. Gak dipercaya orang, dijauhi orang, tidak disayang orang, tidak dicintai orang. Kalau itu bisa dilakukan, maka rezeki itu akan lenyap. Keburukan itu akan pergi. Nah, oleh karena itulah maka dalam menerapkan nomor satu tadi sebelum sila itu adalah dana. Anda akan mendapatkan dana kekayaan kalau Anda selalu memberikan dana.
pemberian, sedekah. Dalam bentuk apa? Ya bisa materi, bisa juga non materi. Ucapan yang enak, ucapan yang ramah tamah, wajah yang berseri-seri, ya, yang membantu orang lain dengan perilaku yang baik. Dengan menjalankan sila ini, kalau Anda jalankan tanpa beban, itu akan memberikan kekayaan yang sangat besar sekali, baik materi maupun non materi. Karena itulah dari setiap Anda memohon sila, selalu diucapkan oleh Bante, silena sugating yanti. Hanya orang yang menjalankan sila yang bisa masuk surga. Ada ajaran pemuka agama mengatakan, oh yang penting itu agamanya X. Kalau agamanya E, baru dia baik menjalankan sila, dia nggak masuk surga, masuk neraka. Ada yang begitu, saya juga begitu. Itu sudah sejak saya alami, sejak pertama kali saya menghadap ayah saya masuk agama Buddha. Ya ayah saya kebetulan nggak percaya. Selama kamu itu menjalankan kebaikan-kebajikan, Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Karena Tuhan itu baik. Kalau Tuhan yang pecemburu, ya pasti dia nggak akan begitu. Makanya saya dengan keluarga selalu hidup rukun dan bisa bergaul dengan baiknya. Nah ini sangat link. Silena sugating yanti. Dengan menjalankan sila ini, maka dipastikan memudahkan siapapun juga untuk masuk surga. Jadi tidak mungkin saya membunuh orang lain dengan ucapan, namo budaya saya bunuh, seret gitu. Wah masuk surga saya. Ada enggak itu di dalam sejarah agama Buddha? Namo budaya kemudian menyembelih orang mati gitu. Tidak ada. Namo budaya itu selalu begini, namo budaya. Loh, kan beda dengan membawa parang begitu. Tidak ada. Ini adalah syarat-syarat silena sugating yanti. Saya membaca juga, mendengarkan dari YouTube bagaimana terjadi kerusuhan sosial di Sumatera Timur, penyembelihan, pembunuhan sultan-sultan Sumatera Timur, Sultan Langkat, soal banyak di sana. Apa penyembelihnya itu? Semua gila, semua hidupnya sengsara, sengsara di dunia ini, apalagi nanti mati di sononya. Karena itulah maka dengan silena sugating yanti, selama kita itu berbuat kebaikan, kebajikan dengan tulus dan ikhlas, karena tidak mengharapkan surga, kesana itu otomatis. Tidak mungkin berbuat buruk di sini dapat surga di sana, tidak mungkin. Itu tidak ada hukumnya itu. Apa yang kamu tanam itu akan berbuat di sana. Tidak usah mengatakan, semoga saya masuk surga, enggak ada, dengan sendirinya. Kita lihat bagaimana perilakunya Sri Paus. Meskipun dicaci maki, hidupnya apa? Dia memiliki kekayaan batin yang luar biasa. Meskipun tidak pakai pedang, tidak pakai senjata, hanya dengan ucapan dia bisa mempengaruhi dunia. Meninggalkan pun ditangisi oleh jutaan orang. Tidak hanya beragama Katolik, non-Katolik juga ikut bersedih. Karena apa? Dia memiliki kekayaan batin yang tidak terhingga. Kekayaan lahir semua ditinggal. Emas berliannya, bahkan cincinnya yang merupakan cap kepausan juga dihancurkan. Kita lihat bagaimana kehidupan Sang Buddha sendiri. Waktu sebagai putra mahkota, kekayaannya seperti apa? Apa dia puas? Tidak juga. Karena ini semua kan ditinggal. Tapi dengan menjadi Buddha, maka nama baiknya 2600 tahun. Tak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Sampai sekarang kata-kata beliau, ajaran beliau masih valid. Meskipun dalam bentuk bukan agama, tetapi ajaran hidup, philosophy of life, terutama di Eropa itu.
Kalau Sang Buddha tidak mengajarkan agama, bagaimana caranya membaca parita? Ada nggak? Nggak ada. Bagaimana caranya menyembah? Ya mau tangan kanan ke atas, tangan ke bawah, ada nggak? Nggak ada. Ya hanya mengajarkan Butang Saranang Gacami, Dhammang Saranang Gacami, Sanggang Saranang Gacami. Sehingga apa? Nama baiknya 2600 tahun masih valid, masih berlaku. Bahkan sekarang sudah mulai berkembang dengan ajaran-ajaran apa itu sebagai ada istilahnya itu. Isinya adalah Dharma tadi itu. Karena Sang Buddha mengajarkan ada Buddha, tidak ada Buddha, Dharma itu ada terus-terusnya. Jadi Dharma itu bukan miliknya Sang Buddha. Sang Buddha itu hanya menggali, kemudian meringkasnya, kemudian menyajikan kepada orang banyak, menerapkan, menjalankan, dan meyakini inilah yang benar, baik, dan terpercaya, yang membawa kalian itu kepada pembebasan dari kemelekatan dan penderitaan. Jadi ujungnya adalah agama Buddha adalah bagaimana kita bisa membebaskan diri dari duka. Nah kalau dukanya bebas, maka sukanya muncul. Kalau Anda memiliki suka, memiliki kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, itu juga kekayaan. Itu yang Anda bisa berikan kepada orang lain. Kalau ketemu orang lain mukanya nggak kusut, kalau ketemu orang lain nggak cemberut, meskipun hatinya lagi kesel, ditinggal pacar, ya nggak apa-apa, nanti cari yang lain. Masih banyak kok. Emangnya yang cantik cuman kamu aja, yang lain juga ada kok. Nah, kalau nggak dapat gimana Bante? Ya sudah, jadi biku juga nggak apa-apa. Jadi biku juga bahagia kok. Mungkin kalau nggak jadi biku tidak bahagia, ada. Ya orang yang berasal dari Jambi ini. Ya dulunya bahagia, begitu nikah tidak bahagia, ya sekarang nggak tahu ada di mana. Bisa terjadi. Jadi biku juga banyak yang tidak bahagia. Ingin cari bahagia, coba jubah dan kawinlah. Aduh sakit kepala Bante sekarang itu. Dengan menikah, ngurusin istri, mengerti anak, mertua, orang tua, kapan habisnya ini? Ya itulah namanya hidup. Jadi biku juga begitu, sama saja. Kalau kita mempunyai kerajinan, rajin untuk memberi dengan tulus dan ikhlas, maka kita itu apa hidupnya? Enteng, ringan. Karena semua beban itu bisa dilepas. Yang membuat kita menderita, duka itu oleh karena kita itu banyak mengambil sesuatu keinginan, kita taruh di pundak ini, keinginan ini taruh di sini. Lama-lama badannya terbokok-bokok begitu. Karena beban kehidupan yang sangat berat sekali. Terhadap istri, anak, mertua, orang tua, keponakan. Wah, belum masuk partai, masuk jabatan. Wah, terus-menerus. Perusahaan juga begitu. Saya punya kenalan juga seorang konglomerat juga. Ya. Orang Bali, anak raja. Datang kepada saya, Pak, waktu itu belum jadi biku. Saya sudah punya perusahaan ini, perusahaan ini, perusahaan ini. Yang lantas yang belum punya apa Pak? Perusahaan rokok. Karena saya kan bekerja di perusahaan rokok ya. Apa yang belum saya punya? Jadi kalau Anda mengambil hidup jurusan ke kanan, itu selalu pertanyaannya, apa yang sebelum saya punyai? Dalam bidang materi ataupun pangkat. Kenapa? Setiap orang itu mempunyai keserakahan, keinginan lebih, mendapatkan lebih terus. Sama dengan makan, kalau tadi makanannya banyak. Kalau saya rakus, semua dimakan, semua dimakan. Ujungnya apa? Nggak bisa berdiri. Apa? Ya kepengen muntah. Saya lihat tadi, ini akibat tadi malam saya ceramah mengenai pempek. Ada pempek sebelah kanan, pempek selamat sebelah kiri. Ada yang sebelah kanan, ini yang dimakan, di mana itu? Tadi pagi ada pempek lagi, ini akibat ceramah tadi malam ini. Apa akhirnya dimakan semua? Ya tidak. Kalau kita bisa menahan diri
Ya CNN, saya nyoba, ya ini cuma 1 biji, ini 1 biji, supaya adil dapat semua satu-satu. Maka apa? Hidup ini enteng, perutnya nggak nyesek. Jadi sejak tadi pagi sama kemarin saya nggak makan nasi, makanya pempek melulu. Jadi kita itu dengan mata yang memerintah kita itu adalah kesadaran. Iling tadi. Kalau kita sadar matanya, sadar kupingnya, sadar lidahnya, sadar tubuhnya, maka kita bisa kendalikan. Yang ada adalah kita memiliki kekayaan batin yang kuat. Dan ini akan membawa dampak kekayaan lahirnya itu akan mengikuti. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Oleh karena kita disayang orang, dicintai orang, maka rezeki itu dengan sendirinya akan muncul. Karena kita. Oleh karena itulah mengapa kalau Anda membaca Sangganusati Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo, bahwa orang itu hendaknya berbuat baik, uju hendaknya orang itu jujur. Yang ketiga juga orang itu hendaknya bertindak pantas. Ini semua kalau kita lihat 3 ini, maka dampaknya apa? Ahuneo, pahuneo, dakineo. Dakineo. Maka kita itu akan didukung oleh banyak orang. Dibantu oleh orang banyak. Oleh karena apa? Kita menjadi sawaka, menjadi orang yang baik. Belum sampai sawaka yang mencari, yang masuk arus ya baik dalam pengertian sebagai manusia yang biasa, baik, jujur, sungguh-sungguh jujur, ya selalu hidup untuk manfaatnya untuk orang lain, kehidupan lingkungan, ahunio, dakineo, anjali aranio, orang akan hormat, akan menghargai kita, dan kita akan dicari orang. Ini kekayaan yang kita miliki karena apa? Kita selalu giving, memberi, bukan taking. Saya udah dana loh kemarin, saya dapat apa kemarin? Nama saya dicantumkan nggak di wihara? Di jendela ini kok nggak ada nama saya ya? Kemarin kan saya nggak ada. Karena apa? Ketulusan ini. Kalau sudah nggak ada ketulusan, marah-marah, kesal, wah nama saya dihilangkan, wah dan sebagainya. Karena apa? Kita masih terikat dengan wah tadi itu. Kalau nggak diwahkan, itu owah nanti. Owah itu bahasa Jawa itu begini. Karena cari apa? Wah kaya, wah ganteng, wah baik budi. Karena kebahagiaan yang ada dalam kekayaan non materi itu daya giving. Giving itu adalah investasi kebaikan-kebajikan untuk hidup sekarang maupun hidup akan datang. Tidak usah pernah khawatir hidup akan datang seperti apa. Dalam tergantung daripada apa yang kita lakukan saat ini. Nah kita lihat aja Paus itu, ya, bagaimana kehidupannya. Dia dicintai oleh banyak umat-umat yang beragama. Tidak hanya untuk agamanya dia sendiri, tapi yang penting buat dia adalah kemanusiaan. Kalau ketuhanan dalam Pancasila, wah, agama satu dengan yang lain itu bisa berbeda. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka selama dia itu makhluk, apakah manusia, apakah binatang, apakah tumbuh-tumbuhan ataupun makhluk yang tidak tampak, perlu patidana. Kebetulan nanti ada patidana loh ya. Meskipun itu sudah tidak ada fisiknya di sini, tetapi kita masih bisa memberikan sesuatu kebaikan-kebajikan sebagai bekal yang bersangkutan apabila dia lahir di alam menderita. Semoga dengan kebaikan-kebajikan ini teringankan deritanya. Apalagi kalau hidup begini, apa yang bisa kita bantu? Jadi ajaran Buddha itu adalah kekayaan itu berupa apa yang bisa saya bantu, bukan apa yang bisa saya dapat dari mengambil. Apa yang bisa saya bantu?
Paling tidak kalau saya tidak bisa membantu, mungkin ada orang lain yang bisa membantu. Kita bisa menyalurkan, oh ya, tempat saya sana mungkin bisa bantu. Tapi kalau memang tidak bisa membantu, paling tidak ajarannya jangan ganggu. Doakan semoga apa yang diinginkan, direncanakan lancar adanya. Itu juga pemberian. Itu juga kekayaan. Jadi kita harus lihat tangan kanan dan tangan kiri. Tangan kanan itu materi, pangkat, ketenaran. Bisa juga seorang biku itu wah cari ketenaran, wah cari ilmu, wah pakai mantra-mantra, pakai pakai apa dan sebagainya. Kalau itu sifatnya membantu baik, tapi tidak perlu harus terkenal. Tambah terkenal, tambah sibuk. Saya dulu juga begitu, mau dikasih ilmu kayak begitu, enggak mau saya. Nanti semua orang tuh, sekarang Jaya Medu itu loh, pinter dia begitu. Coba kan antri nanti yang datang pada saya. Tambah sibuk. Kalau kita membantu, harusnya adalah jangan sampai orang lain tahu. Di dalam agama Islam dikatakan, kalau kamu memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu jangan boleh tahu. Artinya apa? Kita itu membantu selalu dengan tulus. Tidak mengharapkan apa-apa dari orang lain. Ucapan terima kasih pun, kalau dia nggak mengucapkan terima kasih, nggak apa-apa. Masa sudah diberi kok nggak bilang terima kasih, melengkos lagi gitu. Wah, itu mencemarkan apa yang sudah kita bisa berikan. Itu merupakan kilesa. Tapi kalau dia mau melengkos nggak terima kasih, semoga dia berbahagia. Ya sudah, selesai. Karena kebaikan itu pasti akan tercatat. Dalam agama lain juga gitu. Sebelah kiri dan sebelah kanan ada malaikat yang mencatat. Sebelah kanan malaikat perbuatan baik kita dicatat oleh dia, tangan kiri dicatat oleh malaikat sebelah kiri. Kalau di dalam dharma, catatannya di mana? Di dalam hukum karma yang berbentuk energi, bukan makhluk yang mencatat gitu. Dan di dalam kisah Sang Buddha sendiri ada Dewa Bumi. Mengapa Anda selalu kalau sudah berdana makanan kepada Banti ada pelimpah jasa menguncarkan air ya? Apa itu ceritanya? Itu ada Dewi Air. Bahwa Sang Buddha pada waktu itu didatangi oleh Mara, kebaikannya yang Anda lakukan itu disimpannya di mana? Maka Sang Buddha mengatakan ini disimpan oleh Dewa Tanah, Dewi Tanah. Kemudian rambutnya dibuka begini, Dewi Tanah itu membuka rambutnya, mengucur air-air, tanda-tanda kebaikan dan kebajikan dari Sang Buddha. Maka itu kebaikan-kebajikan itu akan dicatat oleh Dewi Tanah. Yang nyatat itu Dewi, kalau Dewa itu nggak pernah nyatat ya, ngabisin aja itu. Kalau Dewi itu tukang simpan itu, kalau gajian nyimpennya gitu. Kalau Dewa itu ngabisin aja gitu loh. Ada aja yang mau dibeli. Nah, itulah ada Dewi Tanah itu. Yang mencatat kebaikan-kebajikan itu legenda ya. Makanya ada Sang Buddha, gambarnya Dewi Tanah yang rambutnya terurai, kemudian ada airnya yang begitu. Nah, kebaikan-kebajikan ini akan selalu tercatat di dalam hukum karma ini. Percayalah, hukum karma itu tidak pernah bisa disogok. Kenapa? Ya apa adanya tercatat begitu aja, karena ini energi. Baik atau buruk, energi. Sama dengan Anda begini, mikirkan baik, buruk itu akan masuk keluar dengan sendirinya. Karena berbentuk energi itu. Karena itu jangan pernah mengharapkan ucapan terima kasih balas budi dari orang lain yang Anda bantu. Kalau Anda mengharapkan itu, dampaknya cuma satu, kecewa. Akan kecewa karena orang lain seringkali mengecewakan terhadap apa yang kita lakukan karena kita mengharapkan sesuatu dari orang lain. Sayang itu kekayaan yang sudah bagus, indah Anda berikan kepada orang lain, tapi dikotori oleh keinginan untuk ini yang kemarin saya katakan sebagai kebaikan yang bersyarat.
seperti orang dagang, kalau saya kasih duit ya saya dapat barang. Kalau saya memberikan kebajikan kebaikan Anda, saya juga mendapatkan sesuatu. Tetapi kalau itu dimasukkan dengan tulus dan ikhlas dalam bahasa Arab, tulus itu apa? Pada waktu saya memberi sesuatu kepada orang lain, ya, itu motivasinya cuma saya. Satu, ini investasi kebaikan kebajikan saya yang akan memperindah hidup saya. Yang kedua, dengan memberi ini akan mengikis kekikiran, kekikiran karena kita memiliki bahu saja tadi, ini kita harus berikan pada orang lain supaya apa? Kita itu bisa lebih enteng, lebih kaya. Nah, dikatakan ikhlas itu adalah apa? Kalau saya sudah memberikan ini kepada orang lain, kemudian orang lain tidak membalas seperti apa yang saya harapkan, kita hanya mengatakan, gak apa-apa, hukum karma itu berlaku, semoga dia bahagia. Maka gak ada beban. Kalau Anda mau ada beban, maka Anda berbuat kebaikan, tapi dampaknya duka. Tapi kalau Anda dengan tulus dan ikhlas memberikan dan tidak mengharapkan balasan dari yang bersangkutan, maka yang dapat Anda adalah syukur. Jadi suka itu, kekayaan itu tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi bisa kita ciptakan dengan cara kita merubah mindset dan hati nurani. Karena itu kecerdasan emosi ini penting. Tidak cukup kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual itu juga bahu saja, SIPA, pada waktu diterapkannya itu adalah kecerdasan emosional. Nah, kalimat berikutnya itu adalah subhasita cebalana. Kita itu memiliki sahabat yang banyak, baik. Punya sahabat yang banyak, punya ucapan yang baik. Kalau sahabatnya banyak, pasti ucapannya baik toh. Kalau ucapannya buruk, pasti nggak ada temannya. Nah, ini yang ketiga ini juga penting. Yang ini disebut sebagai kebajikan, kecerdasan sosial. Dimanapun saya berada, saya aktif berhubungan sosial dengan orang lain. Jadi tidak egois. Yang penting seperti kemarin tanya, orang yang pelit itu orang egois, tidak ngerti adanya kecerdasan sosial di samping kecerdasan emosional tadi. Kalau kita punya kecerdasan sosial, kita tuh diterima di organisasi apa aja. Organisasi itu kelompok masyarakat mana aja, kita akan diterima dengan senang hati, dengan gembira, kita akan diundang. Nah, kalau diundang, kita diperhatikan orang, itu adalah doa kita itu sehat dan usia panjang. Nah, sehat ini tentunya ada makanan, ada minuman, ada exercise. Kalau masih muda pergi ke gym. Kalau saya tidak bisa pergi ke gym, nanti mati nanti itu. Ngecilkan perut aja udah susah. Maka itu caranya adalah, maka kita akan sehat dan usia panjang. Sehat dulu, usia panjang itu belakangan. Daripada tidak sehat usia panjang, penderitaan itu. Tapi kalau sehat, berapapun usianya, panjangnya usia, kita terima dengan senang hati. Berapapun juga saya terima. Nah, siapa yang bisa kita contoh baru saja? Titik Puspa. Anda lihat, sudah tua, masih cantik. Karena apa? Fisiknya dipelihara. Tapi tidak hanya fisiknya dipelihara, batinnya juga dipelihara. Dia ikut meditasi. Siap-siap ya Tuhan, terima kasih. Saya biarpun usia kayak begini masih bisa diberi berkah. Saya masih menyanyi di istana dulu zamannya waktu masih muda. Di depan Presiden Soekarno. Setiap saat sekarang saya berdoa, kapan aja saya dipanggil Tuhan. Saya siap-siap. Enggak, jangan kayak saya. Kenapa berarti usianya sampai 84 tahun ini? Ya karena budek. Ya Tuhan, kau panggil aku. Jangan panggil-panggil, nanti saya pergi nanti. Karena itu perlu budek. Dan dipanggil Tuhan,
pura-pura nggak dengar aja lah gitu. Nanti nggak bisa ke Jambi lagi, nggak bisa pempek lagi nanti itu. Nah ini sangat penting seperti kita lihat contoh dari sekitar kita itu. Dharma itu bisa kita cek ihipasiko itu tidak hanya dari pengalaman pribadi, tapi juga pengalaman orang-orang lain. Coba ditipis Pak ya, bisa meninggal dunia dengan tenang, ya, dan dapat kehormatan begitu banyak dari presiden dan sebagainya. Karena apa? Kembali dia mempunyai kekayaan spiritualitas yang tinggi. Di samping bahu saja si panca winayoja susikito. Subhasita mempunyai sahabat yang banyak sekali. Karena apa? Tidak lupa bermeditasi. Meditasi apa? Memperkokoh kekuatan spiritual kita, kesadaran kita menghadapi ketidakkekalan ini. Terombang-ambing kayak apapun, tidak apa-apa. Ini seperti naik apa namanya? Ya yang di ya sambil teriak-teriak senang. Kalau perlu ngompol juga nggak apa-apa lah. Ya. Hidup itu seperti itu. Kita jalani. Karena itu kekayaan ini akan kita bawa tidak hanya kekayaan sekarang. Kekayaan yang sekarang itu akan ditinggalkan. Tetapi kekayaan non materi itu akan memperindah hidup kita akan datang. Dan juga akan memperkaya kita untuk akan datang. Dan saya bersyukur saya dari muda kenal dengan Sang Buddha. Seperti ada yang memanggil, maka bisa mengenal agama Buddha sejak muda. Sehingga apa? Kita bisa hidup dalam dua perahu. Kalau naik perahu itu kan ada kiri kanan ya. Ininya apa namanya? Dayungnya atau itunya. Ya ke kanan ke kiri semua dinikmati. Ya untung diingatkan oleh Bante Panyawaro. Mau jadi biku sekarang, apa nanti kelahiran akan datang katanya. Ya sudah Bante, sekarang aja ya sudah, kalau sekarang segera aja gitu. Ya udah diajukan aja, nggak pakai mikir panjang-panjang. Kalau mikir panjang-panjang lagi, oh nggak jadi lagi, lebih enak loh. Nah itu adalah gunanya untuk memahami bahu saja cak si panca. Winayoja, winaya ini penting sekali memahami aturan-aturan moral. Ada orang yang berpangkat tinggi tapi tidak bermoral. Ada orang yang kaya raya tidak bermoral. Ya. Banyak pelecehan seksual, tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Ada. Nah, tidak kalah pentingnya adalah subhasita. Kita itu memiliki sahabat yang banyak. Oleh karena kita itu memiliki ucapan-ucapan yang menyenangkan. Jadi ucapan ini sangat penting sekarang karena bibir itu nggak ada gemboknya. Kalau ngomong seenaknya sendiri nggak dipikir, apalagi kalau sedang marah, tersinggung, kesal, wah udah berebet kayak merconnya waktu Imlek itu. Seperti begitu. Kendalikan kalau sedang marah, sedang kesal, lagi tidak senang. Tingkatkan kesadaran, menyingkir dulu. Tunggu dulu, jangan seketika. Kalau sedang marah, mengambil keputusan apa saja, pengalaman saya, pasti salah. Bagi berumah tangga, saya selalu ingatkan, kalau lagi marah, jangan suka ngomong cerai. Wah, cepet aja ngomong cerai gitu aja. Ini nyabutnya ini susah, ini sudah keluar ini, berbentuk karma ini. Sudah negatif, karena setiap perceraian tidak ada yang berdampak kebahagiaan. Hanya suku, sanggasa samaki itu, kerukunanlah yang membuat orang itu happy, suku. Perceraian itu selalu mendatangkan duka untuk pasangannya, untuk anak-anaknya, untuk mertua, orang tua, dan masyarakat. Buruk sekali. Karena itulah, jangan sekali-kali mengucapkan cerai gitu. Kalau dalam agama Islam ya itu haram hukumnya. Gampang-gampang menyatakan cerai itu. Karena kalau sudah marah itu sudah semuanya tidak terkendali. Emosi tidak terkendali. Dan itu pasti merugikan. Karena itulah maka
kekayaan spiritual ini sangat penting untuk kita menjadi orang kaya batinnya, kaya kebaikan, kaya kebajikan, yang nantinya berdampak dari punya kekayaan yang sifatnya kekayaan materi, yaitu harta, nama baik ya dalam masyarakat, ya itu akan terus menerus akan diingat apa kebaikannya, apa kebajikannya. Orang akan teringat, bukan keburukannya. Seperti Sang Buddha itu hidupnya juga pahlawan nasional kita banyak juga, ya, yang namanya juga terukir indah dalam sejarah bangsa. Dahulu dikatakan sebagai pemberontak kayak Diponegoro, ya, atau Imam Bonjol atau siapapun juga. Tapi dengan berjalannya waktu, beliau menjadi seorang pahlawan. Dan saya bersyukur saya itu dalam hidup saya sekarang ini, saat ini, pernah hidup berdampingan dengan para pahlawan nasional itu. Yang pertama adalah TB Simatupang, jenderal termuda itu. Ya, itu satu organisasi dengan saya. Saya banyak belajar dari beliau. Kedua adalah Franseda yang namanya jadi bandara di Kupang. Itu juga orang pandai juga. Terus kemudian yang ketiga, Syafruddin Prawira Negara. Dulu Presiden Republik Indonesia darurat di Bukit Tinggi. Itu. Kemudian yang keempat belum dinyatakan tapi sudah dekat sekali, Gus Dur. Kemarin kita juga memperingati haulnya Gus Dur. Nah, kenapa orang Islam itu suka merayakan haul daripada kelahiran? Anda biasanya merayakan kelahiran dong, happy birthday ya. Kalau orang Islam dia lebih suka haul, merayakan hari kematian. Bukan mencari lihat susahnya. Kalau kita lahir itu belum punya karma-karma baik. Kita belum berbuat kebaikan dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, maka akan terkenang kebaikannya. Keburukannya kita tanam dalam-dalam. Tidak usah lihatlah. Karena semua pun yang barang busuk itu nggak akan disimpan. Ya, apa barang busuk yang Anda simpan? Tidak ada. Kentut aja juga dibuang kok. Ya, karena apa? Bau. Semua yang busuk itu dibuang. Yang baik-baik itu perlu wariskan kepada generasi berikutnya pada saat itu. Kemarin selama 2 hari saya banyak bicara dengan Bante Ati, bagaimana perjuangan beliau membangun agama Buddha Theravada di Sumatera ini, terutama di Jambi ini. Banyak hal-hal yang saya dapatkan perjuangan beliau dari awal. Sekarang sudah membuka mana di Lubuk Linggau ya. Wah, saya lihat gedungnya sudah bagus. Zaman saya dulu waktu agak muda, tidak punya wihara, yang ada kelenteng-kelenteng. Dulu hanya kelenteng aja. Kemudian ada tekad membangun wihara sendiri. Ibaratnya anak-anak, kalau kita masih ngikuti rumah orang tua, nggak akan bisa maju. Kalau kita sudah mulai mampu, baik itu bau sajak, sipak maupun winayoja, maka dengan sendirinya kita akan membangun rumah sendiri. Hidup sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Tidak bergantung dari, ya boleh juga sih minta bantuan orang tua ya. Kalau memang mau, kalau tidak ada, karena keluarga saya juga 11 anak. Lah kalau semua anak dikasih rumah, bapak saya kan bangkrut. Adik saya itu begitu, punya anak 3. Wah, tiap anak diberi rumah satu-satu, dapat mobil satu-satu. Saya bilang sama dia, lah bapakmu kasih berapa? Masa 11 dikasih rumah 11? Masa disediakan mobil 11? Kita pada waktu itu adalah apa? Berjuang sendiri, menghasilkan sendiri, menikmati bersama-sama. Bukan menikmati sendiri, menikmati, mencari sendiri, menghasilkan sendiri, menikmati secara bersama-sama. Itulah dharma. Sehingga apa? Yang ada adalah samagi, suku sanghasa samagi. Kita berkumpul bersama-sama untuk secara rukun dan membahagiakan secara
bersama-sama. Itulah kekayaan yang paling besar ada di dalam Manggala Sutta. Saudara sekalian, itulah ya, semoga hal ini bisa bermanfaat dan kita bisa ketemu lain waktu. Dan tentunya saya ucapkan selamat Hari Raya Waisak. Semoga Sang Tiratana selalu memperkokoh kebaikan, kebajikan, dan berkah kepada kita sekalian. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semuanya berbahagia. Baik, kepada Bapak Ibu yang masih ada sedikit rasa penasaran atau ketidaktahuan, boleh mengajukan pertanyaan kepada Bante. Silakan. Namaste Bante. Bante, saya ini mau tanya, tapi berhubungan dengan ceramah Bante semalam, karena semalam mau tanya waktunya habis Bante. Ya, saya semalam sampai tidak bisa tidur Bante. Nyamuk banyak Bante. Bante, pertanyaan saya, gimana cara kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki? Terus terang Bante, 60 tahun saya hidup sampai hari ini, saya sering bertanya apa sih tujuan saya hidup di dunia ini. Yang kedua Bante, kita sering dengar penceramah bilang, kalau kita mau jadi manusia itu susah. Saya lupa katanya macam kura-kura yang 100 tahun timbul di tengah laut terus dikasih kalung. Tetapi Bante, setelah jadi manusia, kita juga sering dengar Guru Agung kita ngomong hidup adalah menderita. Jadi untuk apa kita susah-susah jadi manusia tapi menderita Bante? Terima kasih Bante. Saya pernah ditanya orang Jepang waktu itu, ada pertanyaan, apa maksudnya tujuannya? Saya juga nggak tahu. Saya tahu tujuan saya lahir itu oleh karena setelah beragama Buddha. Kalau saya beragama lain, mengartikannya juga lain. Sebenarnya kalau lihat bahwa yang dipastikan bahwa saya ini, lahir sebagai manusia di dalam ajaran agama termasuk kejadian yang sulit, tidak mudah. Karena itu ya, maka karena tidak mudah itu jangan menyia-nyiakan hidup saat ini. Karena setelah saya mati nanti jadi apa? Enggak tahu. Mau jadi peta, jadi asyura, syukur kalau jadi dewa atau ke neraka. Mungkin kehidupan sekarang itu sudah bagus, tetapi kehidupan yang kemarin-kemarin, investasi yang dulu-dulu belum terbayar juga, sehingga terjadi kecelakaan, naik mobil kemudian tertabrak, duduk di warung kopi, truknya macam-macam. Ya untung itu tidak terjadi pada diri saya saat ini. Tapi kalau kita lihat bagaimana terjadinya sekeliling kita, kita bersyukur. Kalau coba Anda pikirkan, kalau Anda lahir di Gaza bagaimana? Coba meninggal dan kemudian lahir lagi di Gaza, bisa nggak terjadi? Bisa. Kalau enggak di Afrika sana, sudah badannya hitam, tidak cakep, nasibnya jelek, bisa terjadi itu. Karena itulah maka dengan kesadaran kita dari awidya menjadi widya, maka kita mulai membuka mata, apa artinya hidup ini? Dan untuk apa saya hidup ini? Ternyata yaitu tadi, bahwa kalau saya hidup ini bisa memanage kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, hidup saya kok jadi bukan duka, ya suka. Suka karena apa? Diundang ke Jambi, dapat pempek. Coba saya tidak memiliki itu semua, apa Anda mau mengundang saya, bisa menyajikan makanan dan sebagainya? Kita memiliki banyak sahabat. Saya pergi ke New Zealand, saya udah belum cerita ya. Saya pergi ke New Zealand, ada konferensi Sangha Sedunia. Kemudian saya ditemani oleh keponakan saya, kakaknya Isyana itu juga masuk kuliah di sana, ngambil S3. Kemudian dia juga tahu wiharanya, diajak ke wiharanya di sana. Kemudian pada waktu saya berbicara dengan biku asing in English, kemudian kapia saya di sebelah saya, kita ngomong-ngomong, mendadak ada satu keluarga, mendadak ada satu keluarga suami, istri sama anak,
melewati di depan saya, dia ngomong-ngomong bahasa Indonesia dengan suaminya. Kapia saya dengar, "Bu, dari Indonesia ya?" "Loh iya, dari Indonesia, iya." Nah, dari mana? "Dari Bandung." Kemudian si ibu itu lihat saya lagi ngomong sama bulenya ini. "Loh, itu kan Pak Endro tuh." Loh, kaget juga loh. Di Australia kok bisa nyebut nama pribadi saya? Coba nyebut nama, saya juga kaget juga. Terus saya katakan, "Dari mana, Bu?" "Loh, waktu saya nikah kan bapak yang menikahkan." Mati aku. Coba, siapa mengira pergi ke Selandia Baru ketemu dengan orang yang pernah saya nikahkan waktu itu sebagai pandita kan. Dia ingat saya nggak ingat dia lagi. Wah, kemudian akrab. Nah, kenapa akrab? Karena saya memiliki kecerdasan sosial. Sudah, Bante, besok saya jemput, kemudian makan di rumah saya. Sudah itu nanti sore saya antar ke bandaranya. Wah, diajak muter-muter kota, kemudian makan siang. Itu karena apa? Memiliki simpanan kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual. Karena kalau enggak, ngapain? Itu nikahkan. Dulu Bante duitan dulu. Saya dulu diperes loh. Sudah hilang rezekinya. Sampai sekarang dia mengatakan, "Bante kalau kesini lagi silakan tinggal di sini. Sebulan pun boleh." Wah, rumahnya tuh indah di atas bukit. Di bawahnya ada jalan, di depannya itu Samudra Atlantik. Waduh, ini perlu saya datang lagi. Kenapa saya datang lagi? Mumpung nggak bayar. Coba kalau manggal di hotel, paling mahal di New Zealand itu. Jadi itu yang saya lihat itu, oh ini gunanya Dharma itu. Untuk apa? Manfaat untuk diri sendiri dan manfaat untuk orang lain. Bagaimana saya menciptakan suku kebahagiaan itu di dalam gelombang ketidakkekalan yang membuat orang itu sering menderita. Tapi kalau kita bisa mengatasi, mengikuti gelombang ini, maka yang ada bukannya duka, tapi yang ada adalah suka. Kan duka itu pasti ada. Ibaratnya Anda naik perahu, ya, naik kapal itu mau berangkat ke sana. Suka gak suka ya mengikuti gelombang. Tapi kalau gelombangnya besar, Anda bodoh atau pinter? Bau saja. Nah kalau Anda pinter, enggak, gelombangnya besar, itu bahaya, nanti tenggelam, saya tunggu di sini. Itu adalah bahagia. Karena kita bisa mengatasi rencana duka yang masih mungkin muncul. Tapi kalau kita ngotot, keras kepala, wah, enggak, ini malah tantangan saya. Ya kalau mati ya anicca wata sangkara, gitu aja. Makanya itu maka kita harus bisa merubah dari awidya menjadi widya, merubah dari duka menjadi suka. Ya biarpun mendung begini, ya kita suka saja. Nanti hujan 2 hari kayak kemarin, ya nggak apa-apa, ya nggak kemana-mana. Jadi kita bisa mengatasi, menyesuaikan diri kehidupan ini dengan ketidakkekalan yang selalu ada. Kalau kita bisa mengaplikasi diri kita dengan ketidakkekalan ini dan tidak menentangnya, maka duka itu ada, tetapi yang kita rasakan adalah suka. Oh, jadi itu enak ya, dingin ya. Tidak pakai AC juga enak, karena apa? Dari kemarin kan hujan terus, ya, dan sebagainya begitu. Ya, jadi kita berbahagia tidak saja lahir sebagai manusia, tapi lebih bahagia lagi karena kita mengenal Buddha Sasana untuk kehidupan sekarang dan kehidupan akan datang. Jadi double happiness. Nah orang nikah kan biasanya orang Tionghoa kan punya gambar double happiness ya. Nah ya itu. Bukan karena memiliki suami istri, tetapi kita memiliki sebagai manusia yang sehat badannya, apalagi badan kayak begitu. Nah, bedanya badan kayak begitu sama badannya beliau ini, ya, sama-sama kuningnya. Kalau badan besar kayak gini, dalam bahasa Jawanya, maaf, jadi pikiran. Kalau badannya besar,
itu bukan makmur, bikin sempit kursi. Ya kalau sana makan tempat, maaf. Kalau yang sana kalau duduk di pesawat itu makan tempat itu. Tapi kalau yang kurus-kurus itu awas, makan hati. Makanya dia jadi kurus itu. Ya, jadi sama-sama salahnya juga ya. Hah? Nah, jadi kita itu bahagia karena lahir sebagai manusia. Dan kebahagiaan yang terbesar itu saya lahir memiliki Buddha Sasana, memiliki guru agung, yaitu kelahiran seorang Buddha. Kedua memiliki Dharma, dan juga saya masih memiliki sahabat-sahabat yaitu Sangha. Kalau ada apa-apa paling tidak saya bisa berdiskusi dengan Sangha. Kalau lagi pikiran buntu dan sebagainya, mencari jalan keluar. Ini adalah kebahagiaan yang tidak tiara. Suko Buddhana Upado. Saya berbahagia karena saya mengenal Buddha. Siapa yang memberi petunjuk? Karma lampau. Di antara 7 orang yang berangkat ke piknik ke Borobudur dulu waktu Waisak, hanya saya yang jadi Buddhis, yang lain enggak. Berarti tidak semua orang bisa menerima hikmah gitu. Yang kedua adalah suku Saddhamma Desana. Saya berbahagia karena saya mengenal ajaran yang benar, yang bisa membahagiakan saya maupun orang lain. Dan yang ketiga suku Sanggasa Samagi. Selama Sangga itu masih rukun, kita itu masih berbahagia karena kita memiliki guru yang baik, sahabat perjalanan yang baik, sehingga kita bisa hidup ini jauh lebih ringan. Ya, itu jawaban saya. Namo Buddhaya, Bante. Bante, saya ingin bertanya, saya pernah mendengar bahwa Dharma itu tidak boleh dilekatin. Dharma itu tidak melekat, maksudnya gimana? Mohon penjelasannya, Bante. Kalau kita melekat dengan Buddha Sasana juga nggak betul. Wah, menganggap ajaran Buddha itu paling bagus, paling murni, yang lain itu salah, jelek. Itu dampaknya pertengkaran. Kita bisa memiliki hubungan tidak baik dengan orang-orang lain. Jadi Dharma itu bisa juga dalam pengertian ajaran, juga bisa dikatakan segala macam objek. Kalau kita melekat dengan objek, itu kalau objek itu berubah, kita itu menderita. Karena itulah jangan melekat. Cinta pun kalau itu melekat, ya, katanya apa? Yang rasa coklat itu, itu jangan karena apa? Misalnya Anda sangat mencintai suami Anda, sangat percaya, sudah suami itu dewa. Suatu saat dia pergi ke kamar mandi karena sakit perut, HP-nya ketinggalan dan gak dikunci. Kesempatan ini aku mau buka, apa isinya kah? Begitu lihat ada wanita lain, ada dialog lain, panas gak ada? Gak ada, suami saya laku kok gitu. Gak ada kan? Timbul rasa cemburunya, timbul rasa marahnya. Suaminya keluar dari kamar mandi, langsung bukanya asem. Ya, wajahnya seperti Kuan Kong, semula Kuan Im. Begitu, ya semula kayak Kuan Im, cantik cerita, begitu keluar Kuan Kong, mukanya asem. Parangnya sudah di tangan gitu. Ya oleh karena apa? Ya itu tadi, karena melekat. Nah kalau kita diajarkan tidak melekat, penuh dengan kesabaran, penuh dengan cinta kasih, dan juga ya saya menyadari saya lagi kesal, harus sabar. Terus ya sudah, nanti kita lihat, mungkin bertanya jawab dengan baik dan sebagainya, maka penderitaannya nggak ada. Karena itu yang diajarkan itu, mencintai itu wajib, tapi melekat jangan. Apapun juga yang kita cintai, pada umumnya kita lekati. Pada umumnya kita itu, penderitaan kita karena kemelekatan. Mencintai itu wajib, karena kita diajarkan metta. Ya, metta itu masih dalam bentuk pikiran,
Tapi meta ini baru bisa dirasakan kalau Anda punya karuna. Kalau sudah diwujudkan. Satu contoh, kalau seseorang itu mencintai wanita lain, ya, kalau pria. Kalau hanya dalam pikiran aja, perempuan itu tahu nggak kalau dicintai? Tidak. Taunya kalau Anda dicintai dari mana? Dikasih bunga bank. Kemarin itu, hari ini ulang tahunmu ya. Ini loh, saya kasih bunga. Baru tahu. Wah, dia perhatian sama saya. Jadi karuna itu sangat penting sekali. Memang intinya itu di dalam meta. Kalau nggak ada meta, sangat sukar keluar karuna. Nah, karuna itu memang menjadi kewajiban, yaitu meta in action. Meta yang diwujudkan dalam bentuk senyum, dalam bentuk anggutan, dalam bentuk sapaan, dalam bentuk pemberian, dan sebagainya. Itu adalah karuna. Meta saja tidak cukup. Sebagai manusia yang dengan binatang aja, coba Anda punya kucing, kalau nggak dilus-lus gimana? Nah, jadi kalau Anda ngelus-lus pacarnya, kemudian diem aja, pasti pacarnya nyeong, nyeong gitu. Kalau senang dilus-lus, wah suami saya tuh nggak romantis sama sekali, Bante, nggak pernah ngelus-elus, nggak pernah apa. Itu kekeliruan. Harus ada karuna sebagai perwujudan dari meta. Terhadap karyawan juga begitu. Waktu saya masih kerja juga demikian. Pada waktu saya masuk kantor nomor 1, saya ketemu dengan apa? Satpamnya, tukang parkirnya. Selamat pagi Pak, gimana, baik aja? Disapa. Jangan minta kita dihormati dulu. Karena bolak-balik kita sapa, nanti lain waktu kalau saya parkir langsung dikasih tempat. Apalagi dikasih ampol lagi, wah lebih cepat lagi gitu. Kemudian kita masuk kantor, lihat office boy, wah pagi-pagi rajin ya kamu ya, baik-baik gitu. Kita sapa. Masuk dalam kamar, nanti ketemu dengan anak buah, kita sapa satu persatu. Itu adalah dana, giving, yang keluar dari meta dalam bentuk karuna. Gitu. Nah, kamu jangan melekat. Kalau enggak disapa, terus marah, kesal, tidak senang. Itu yang mesti kita harus lenyapkan. Jadi kita tidak melekat, artinya kalau kita enggak, karena itu seperti tadi, tulus dan ikhlas. Tulus di dalam memberikan, ikhlas apapun juga yang mau dibalas, silahkan. Kita enggak melekat, ya silahkan, tidak apa-apa. Ya. Semoga bahagia, semoga bahagia. Nah, di dalam keikhlasan itu selalu diikuti oleh pemaafan, forgiveness, memaafkan apapun juga sambutan orang lain yang diakibatkan oleh pemberian yang kita berikan tidak sesuai dengan harapan saya, kita maafkan. Maka kita itu apa? Ya enggak apa-apa. Bahasa Jawanya itu, wah aku enggak paten kok gitu. Enggak paten itu enggak sakit kusta. Enggak apa-apa lah kalau enggak dibalas. Tuhan tidak pernah tidur, jadi dia yang membalas gitu. Ya, itu. Jadi kita selalu mengikhlaskan dengan demikian, maka hidup kita itu enteng, enggak ada beban. Ya, baik, makasih. Nama budaya Bante, saya Linda. Bante, saya mau menanya mengenai detik-detik Waisak. Seperti yang kita tahu kan Bante yang menentukan. Nah, saya bertanya, apakah benar detik-detik Waisak itu hanya berlaku di Indonesia? Maksudnya hanya Indonesia yang menerapkan, seperti yang nggak pernah dengar di luar negeri seperti itu. Terus yang kedua, apakah ada rumus baku untuk menentukan detik-detik Waisak itu? Terima kasih Bante. Detik Waisak itu hanya ada di Indonesia. Apakah detik itu ada? Ini setiap detik ini jamnya itu jalan terus loh. Jadi detik itu ada. Nah, kenapa Waisak itu ada detik Waisak? Karena di Indonesia itu banyak suku-sukunya. Dan tiap suku, dan beberapa suku punya kalender masing-masing. Karena kita itu sudah berkembang. Jadi kalau ada mengatakan bahwa orang Indonesia itu tidak beradab, kalau tidak ada agama tertentu yang masuk, bohong. Kita itu maju sebelum agama-agama itu datang. Yang awal itu agama kepercayaan, kemudian kedua agama Hindu, kemudian agama Buddha, dan selanjutnya.
Nah, oleh karena kita itu ada suku-suku yang mempunyai kalender masing-masing, maka kalau dikatakan purnama itu kapan? Tahu purnama itu apa? Cap Go. Tahunnya tanggal kapan Cap Go itu tahunnya? Kapan tahunnya terang? Bukan, lihatnya kalender, sobekan itu kalau 15, itu. Bahwa kalau lihat bulan terang itu nggak pernah, apalagi mendung begini, mana bisa lihat bulan? Lihat aja kalender sobekan zaman dulu itu loh. Atau sekarang kalau ada tulisannya 15 itu. Nah, Anda lihat purnama di dalam kitab suci Tripitaka itu nggak ada penjelasannya kapan terjadinya. Nah, kalau orang Islam mengapa ada perbedaan NU Muhammadiyah kalau lebaran Idul Adha? Karena ada perbedaan tadi itu. Kalau orang Muhammadiyah mengatakan kalau sudah Ciidnya itu adalah kalau keluar bulan sabitnya celirit gitu. Sedikit, itu sudah Ciid itu. Kalau NU enggak, belum cukup. Harus paling tidak 3 derajat di atas ufuk baru itu Ciid itu. Tanggal 1. Permulaan puasa atau nanti Idul Adha. Ada perbedaan. Nah, kita juga gitu. Purnama itu tidak ada definisinya kapan. Kalau bulan terang lah sekarang tahu nggak bulan terangnya? Enggak. Nah, Jawa juga punya penanggalan sendiri bulan terang kapan. Beda dengan Tionghoa, beda dengan Thailand. Sangga pun, kalau Anda kepengen tahu capgonya Sangga, lihat gundulnya Wiku. Kalau sudah bersih mengkilat itu, itu purnama itu. Gampang, gak usah lihat kalender itu. Lihat kalendernya Imlek itu bisa beda 1 hari. Nah, oleh karena itulah para sesepuh kita dulu, karena sudah ilmiah, sekarang Islam juga mulai membuat global calendar yang sifatnya ilmiah. Maka dilihat yang disebut sebagai purnama itu adalah kalau bulan, matahari, bumi sama bulan itu terletak dalam satu garis lurus, itulah detik purnama itu. Tapi itu detik, sudah itu sekian detiknya lagi berubah lagi. Karena detik itu berjalan terus itu, nggak pernah berhenti. Nah, oleh karena di Jawa ini ada orang Dayak. Orang Dayak nggak punya kalender. Orang Bali punya kalender. Orang Jawa punya kalender. Orang Tionghoa punya kalender. Sangga itu sudah punya kalender sendiri. Oleh karena itulah maka para sesepuh kita dulu menetapkan Waisak itu kalau melihat kalendernya, kalender posisi. Dan itu ada bukunya tebal segini. Jadi 10 tahun lagi kapan Waisak itu sudah bisa dilihat itu. Karena apa? Ilmu pengetahuan sudah berkembang. Jadi tidak ikut tradisi saja. Tidak ikut tradisi saja. Oleh karena itulah maka untuk tahu itu sekarang ini dengan zamannya komputer, Anda bisa sekarang pun Anda bisa buka itu HP Anda. Tulisannya apa? Full Moon Jambi WIB. Langsung akan keluar. Kapan full moon itu? Mulai dari Januari sampai Desember kapan terjadinya purnama itu dengan detiknya. Ilmu pengetahuan sudah memberitahukan. Karena itu pada waktu dulu, waktu saya baru belajar agama Buddha, bingung, kok ada bulan purnama, tapi kok siang hari bolong ya? Sudah siang hari bolong lagi. Waisaknya jam 11 siang gitu loh. Pernah kan terjadi itu? Nah, ini kok bisa? Kalau namanya purnama ya mestinya malam. Kalau bisa enggak purnama bukan malam? Enggak terlihat, tapi ada. Bisa lihat di situ. Full moon, full moon 2025 Jambi gitu. Itu keluar sendiri itu.
Nah itu, nanti dilihat aja bulan itu. Nah ini saya sekarang memperbarui ini dengan sangat mudah sekali menyajikannya kapan. Nah yang paling menentukan itu kalau terjadi lun. Nah lun itu adalah 1 tahun 13 bulan. Kapan Waisaknya? Mulai bingung lagi. Apakah awal atau akhir Mei atau awal minggu pertama Juni begitu. Nah itu ada hitungannya. Kenapa ada lun? Saya mempelajari macam-macam buku, nggak ada yang menentang saya itu. Terjadinya oleh karena kalau kalender matahari itu setahun berapa hari? 365 hari. Kalau kalender bulan 355 hari. Kepautnya berapa? 10 hari per tahun. Nah, Islam itu adalah menggunakan kalender lunar penuh. Sehingga lebaran selalu maju 10 hari. Maju terus, pantang mundur. Nah kemudian kalau Tionghoa maupun yang Sangga itu disebut bukan lunar kalender tapi lunisolar, yaitu kalender lunar disesuaikan dengan matahari. Solar bukan solar ini loh ya, bukan solar itu matahari. Itu disesuaikan 10 hari. Tiap 3 tahun beda berapa? 30 hari. Maka itu ada bulan sisipan. Itu yang disebut sebagai Adhika Sura Masa. Lun itu. Supaya apa? Tidak pernah maju terus. Waisak itu selalu Mei atau akhir Mei. Bisa sebulan, bulan Mei bisa 2 kali. 1 Mei, 31 Mei bisa. Nah kalau ada 2 bagaimana? Biasanya kalau menurut itu diambil yang paling belakang, yang kedua. Kalau Sri Lanka enggak, pokoknya Waisaknya Mei ya sudah itu, mau depan mau belakang enggak. Itu keputusan bersama. Tetapi kita menganut apa yang dilakukan oleh para sesepuh kita, maka dilihat dari ini. Bisa ketemu? Ketemunya ada itu. Jadi di kalender itu ada full moon itu. Oh tahun ini ya. Tahun ini 12 Mei. Ya 23. Itu ada setahun ada. Nah jadi itu Bu ya. Jadi memang satu-satunya karena apa? Kita bertengkar mengenai Waisak nanti gak ada habisnya. Menurut orang Jawa begini, menurut orang Tionghoa begini, Sangga begini. Sangga punya aturan sendiri, negara menetapkan sendiri untuk hari libur nasional. Perkara umat Buddha merayakan tanggal-tanggalnya beda-beda sedikit, ya nggak apa-apa. Untungnya umat Buddha tidak mengenal tidak sahnya beribadah, tidak punya. Fleksibel orang Buddha, mau Waisak hari ini boleh, besok boleh, lusa boleh. Karena ada perbedaan antara tradisi Theravada sama tradisi Mahayana itu agak beda. Gitu. Karena di dalam tradisi Mahayana semua hari raya Buddha itu tidak selalu jatuh pada bulan purnama. Kalau di Theravada kan pasti purnama, asada, magha dan sebagainya gitu. Kalau Mahayana enggak, bisa jatuh. Kenapa? Ya perbedaan di dalam sejarahnya dan perhitungannya. Maka internasional mengatakan the Buddha Day itu adalah Waisak. Dan pada Mei, bagi mereka yang merayakan tidak pada hari itu, tetap dihormati masing-masing. Inilah yang merupakan semangat Bhinneka Tunggal Ika internasional. Nggak usah, wah bukan itu, wah enggak, silahkan. Kan sekarang ada hari lahirnya Bodhisattva Majusri, hari lahirnya Maitreya, hari lahirnya, ya silahkan aja bagi yang percaya.
Karena misalnya lahirnya saya itu 1 April tahun 41 tadi. Menurut kalender Jawa Tionghoa kan beda. Nanti saya pada waktu nanti jadi sarjana 1 April tahun 65. Kan jatuhnya beda 3 itu. Nanti matinya 1 April tahun sekian. Nggak akan sama lagi. Jadi itu memang makanya kita menggunakan rasionalitas itu gunanya itu situ. Supaya apa? Menjaga samagi, menjaga kerukunan. Beda merayakannya boleh saja menurut kalender Tionghoa. Jangankan begitu. Ya, seseorang lahirnya usianya berapa? Hah? 62. Menurut kalender apa? Mati. Menurut Tionghoa berapa? Nah, itu beda sudah. Hah? Bisa bertengkar nggak itu? Bertengkar. Kalender Jawa bisa beda lagi. Jadi karena tergantung kita menggunakan kalender mana untuk menentukan. Nah, nenek moyang kita zaman dahulu itu sudah bersekutu. Waisak adalah Trisuci, 3 kejadian penting yang dialami pada waktu Purnamasidi di bulan Waisak. Dan pemerintah kemarin juga sudah disepakati bersama bahwa Waisak kalau ada 2 lun, ambil yang terakhir. Karena menurut tradisi lun yang pertama itu belum komplit gitu. Seperti Islam juga, kalau puasa 29 hari kayak kemarin gak komplit, dikompliti 30 hari karena tidak nampak bulannya. Sehingga akhirnya dijadikan 30. Saudi Arabia mengambil 29, dan silakan aja namanya orang Arab. Kita kan orang Indonesia. Ya, jadi itulah kesepakatan Bhinneka Tunggal Ika itu. Dan saya sudah terbitkan dan sudah diedarkan oleh Kementerian Agama itu sampai tahun 2060. Ya. Bahkan mau diperpanjang lagi bisa karena aplikasinya sudah selesai juga. Ya, terima kasih. 12 malam. Ya, bukan 11 malam. Jadi tanggal 12 kurang 2 menit kalau tidak salah. Ya. Nah, kenapa? Iya, menjelang ya. Jadi pokoknya nanti kalau dia meloncat masuk ke 13. Kebetulan 13 juga hari libur bersama. Nah, tapi kalau orang dagang tidak kenal ya libur bersama ya. Kalau orang kantoran baru bisa penetapan libur bersama itu tanggal 13. Karena itu terserah Anda sendiri yang mau menyelenggarakan puja baktinya tepat atau juga siang hari juga bisa menyelenggarakan puja bakti bagi mereka yang masih muda, anak-anak, wanita. Daripada datang malam-malam nanti pulangnya nggak aman, ya bisa diselenggarakan siang hari. Kemudian malam bagi mereka yang mau ingin ya bersama-sama tengah malam juga bisa. Yaitu tergantung dari kepala wihara yang bersangkutan untuk mengatur siang hari bisa jam setelah makan siang, dana makan siang, terus perayaan Waisak, puja bakti Waisak siang. Malam itu hanya mereka yang bersedia saja juga bisa. Ya. Nah, itu kepala wihara yang menentukan. Karena di dalam agama Buddha sekali lagi tidak ada sahnya agama. Karena agama lain ada. Kalau sudah dinyatakan ini hari raya begini masih puasa, itu batal puasanya. Kalau di agama Buddha kan tidak ada. Ya, baik, terima kasih. Bante, kayaknya saya aja yang bertanya ya. Malah ya. Bante, saya tuh mau bertanya gini Bante, bagaimana kita menghadapi tetangga atau orang-orang yang tiba-tiba dia menegur dan memarahi kita. Padahal kita tuh sebenarnya kan pengenal Dhamma Bante. Teorinya oke lah ya, tapi prakteknya kayaknya agak susah. Pada saat orang marah gitu Bante, kita langsung connect. Apapun yang dia ucapkan, kita ucapkan lebih banyak.
Sehingga kata-kata kita tuh lebih banyak Bante. Misalnya dia cuma 4 kata, kita bisa 10 kata. Saking connect-nya gitu ya Bante ya mungkin ya. Tapi saya mau tanya juga bagaimana cara menghadapi, apakah kita mesti tarik napas, buang napas, sementara kita dimarah-marah orang gitu loh Bante. Terima kasih Bante. Gampang tersulut. Karena apa? Dalam tubuh kita itu ada api. Ada api. Apo. Nah kalau mendengar sesuatu yang tidak menyenangkan, apinya nyala. Melihat sesuatu yang tidak kita sukai, iya. Oleh karena itu Sang Buddha mengajarkan meditasilah. Jadi kalau kita mendengar sesuatu yang tidak enak, itu mendengar. Semoga dia bahagia, semoga bahagia. Maka kita akan dingin. Tapi kalau kita tersengat, menjadi terbakar, ya terbakar menjadi kemarahan, kebencian, kedengkian. Kalau perlu pembunuhan, dia menghina saya, kalau enggak saya bunuh. Enggak puas hati saya masuk neraka, enggak apa-apa. Nanti apinya padam. Maka akhirnya masuk penjara. Karena itulah maka Sang Buddha tidak mengajarkan sembahyang. Yang diajarkan adalah kontrol pikiran dan perasaan Anda. Control your mind and your heart. Jangan panas hati. Jangan gelap mata, gelap pikiran. Karena itu akan mendatangkan celaka. Meskipun itu susah, ya Anda harus lakukan. Apa Anda berjalan itu nggak susah waktu kecil? Belajarnya. Suka nggak suka kita berjalan. Belajar naik sepeda dulu. Ya, terjatuh-jatuh juga, ya tetap harus terus juga. Kalau enggak kita nggak maju. Begitu juga mengendalikan pikiran dan perasaan. Kalau enggak kita latih dari hati ke hati dengan cara berdiam diri, menghentikan perasaan pikiran dengan cara napas keluar masa. Kalau memang melihat mereka gitu, oh ini adharma, saya harus pergi, nggak saya dengerin. Bukan malah diikuti, wah itu terbakar. Jadi maksudnya pada saat dia marah, kita tinggali Bante. Iya, tinggalkan. Kalau perlu kita doakan, kita lihat aja wajahnya. Kalau marah gitu cantik nggak ya? Loh iya, saya ngajarin begitu. Kan biasanya kalau marah kan bibirnya, wah, tambah gitu terus. Karena Anda memiliki apa? Pengendalian diri. Anda memiliki meta. Dengan cara melihat begitu, Anda marahnya akan kendor. Tapi kayaknya sulit Bante. Terus terang aja, kalau dimarah gitu Bante, masalahnya kita tuh Nah begini, kalau Anda nggak mau sulit, silahkan marah. Kan ada lagunya. Mau marah, marah itu ya Bante ya. Coba nyanyi coba. Mau marah, asal jangan kau putus tali cinta, kan gitu. Kan ada lagunya itu. Berarti kita nggak peduliin ya Bante. Maksudnya dia marah-marah. Kita peduli tapi kita mendengarkan. Bukan di sini, kupingnya. Waktu marah itu, ini salah saya apa enggak? Kalau itu salah saya, ya saya minta maaf. Kalau bukan salah saya, ya saya minta maaf juga apa-apa supaya dia dingin, supaya dia tenang. Tidak gampang. Ini pelajaran Dharma. Anda tidak bisa mengenal Anda sendiri kalau nggak ada orang kayak begitu. Kalau Anda kayak begitu, Anda tahu, oh kelakuan saya itu masih buruk ya, marah dia, saya marahin lagi. Iya, kalau kita lagi tenang, memang kita bisa Bante menghadapinya. Kayaknya kalau misalnya kita bilang, oh ini mungkin karma buruk kita berbuah. Tapi pada saat kita panas, kita langsung bisa jawab secara spontan gitu loh Bante. Karena refleks sendiri. Tinggalkan. Kalau Anda membalas keburukan dengan keburukan, ya risikonya Anda yang terima. Jambak-jambakan. Wah kalau perlu ada orang yang memvideokan, terus dibawa ke YouTube gitu. Wah lebih rame lagi kan. Karena itu gunanya rajinlah bermeditasi. Mereka yang tidak bermeditasi seakan-akan sudah mati perasaannya, mati pikirannya. Gunanya Dharma itu di situ, yaitu kembali mengatakan dari bahu saja si panca, menerapkan
Gunanya apa kalau orang marah, orang kesal, saya difitnah orang, ya saya dilakukan gitu. Itu ada testing, bener enggak saya bisa melaksanakan dharma itu? Kalau belum, saya harus belajar lagi. Saya harus belajar lagi. Untuk selalu apa? Naik kelas, naik kelas. Naik kelas itu apa? Kesabarannya, ketegarannya, mau menerima karma-karma apapun juga yang mungkin bukan kesalahan saya tapi harus saya menerima, ya sudah saya terima. Itu. Jangan menyerah kalau keburukan, pipi kiri kasih papakan, ini yang belum loh ya. Kan ada ajaran agama kalau kamu ditampar pakai pipi kiri, ada enggak orang yang beragama itu terus kalau tampar kiri, ini yang belum loh, ngiri dia loh. Maka orang yang marah itu dia loh, bukan Anda. Kalau Anda punya kesadaran, kalau Anda begitu, yang marah dia, sudah enggak, udah pergi lah. Gak apa-apa kok kita maafkan, gak apa-apa ya. Besok lagi lah, besok lagi kalau belum ini belum lagi gitu. Kalau dicium kok mau ayo sama suaminya. Sini belum kalau. Nah itu gunanya dharma itu. Kalau kita tidak mengenal orang yang berbuat buruk pada kita, kita tidak tahu kelas kita itu sampai di mana. Kesabarannya, ketegarannya, mau menerima apapun juga yang terjadi.